wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, apa kabarnya? Kembali dalam acara Prata. Prata yang ini bukan Prata itu pembahasan ringan seputar cuaca. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Fanani Zuhri SSIT selaku Kepala Bandara Raja Haji Abdullah. Makasih ya Mbak Susi. Oh ya, terima kasih. Wah, ini siang-siang makan prata, apalagi kalau ada TO-nya ya, itu enak sekali nih. Iya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Susi. Pada siang kali ini kita akan membahas peran BMKG untuk bandara khususnya dalam dunia penerbangan nih Pak. Nah, sebagai informasi aja, pesawat itu merupakan moda transportasi yang paling aman loh dibandingkan moda transportasi lainnya. Iya nggak Pak? Iya, jadi yang namanya transportasi udara, pesawat terbang itu kenapa dikatakannya aman? Karena dalam setiap operasinya dan peralatannya semuanya itu ada backupnya. Jadi kalau ada peralatan yang utama itu malfunction, ada backupnya. Itu yang pertama. Kemudian perkembangan teknologi di dalam dunia transportasi udara perkembangannya cukup cepat sekali dan sangat bagus. Di samping itu juga beberapa komponen-komponen ataupun cuaca. Nah, ini penting sekali nih. Cuaca itu sangat berperan di dalam dunia penerbangan dengan berkembangnya zaman. Di samping peralatan di pesawat itu juga dilengkapi bisa melihat cuaca, namun juga adanya informasi cuaca dari stasiun meteorologi baik di keberangkatan maupun kedatangan yang secara real time. Itu sangat mendukung sekali. Nah, tuh buat sobat BMKG, jadi nggak usah takut lagi ya untuk naik pesawat. Untuk keamanan dan kelancaran dalam dunia penerbangan tidak terlepas dari peran BMKG dalam memberikan informasi cuaca. Nih Pak, saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak produk BMKG apa saja yang dapat bermanfaat untuk kelancaran dan keselamatan dalam penerbangan? Ya, baik. Di dalam penerbangan ada critical point yaitu di mana pesawat itu tingkat resikonya itu tertinggi yaitu pada saat keberangkatan dan kedatangan. Nah, produk BMKG yang sangat diperlukan adalah yang pertama adalah QAM, informasi cuaca real time permukaan setiap 30 menit sekali. Yang kemudian adalah spesi maupun metal. Nah, ini kenapa kita katakan ini sangat penting sekali karena pada saat pesawat take off maupun landing, perubahan cuaca yang mendadak ataupun yang signifikan itu sangat berpengaruh terhadap operasional dan keselamatan pesawat itu sendiri. Terkait ini Pak, animo masyarakat Karimun terhadap dunia penerbangan itu menurut Bapak gimana Pak? Tinggi atau rendah? Karimun adalah daerah kepulauan di mana memang ada transportasi laut dan transportasi udara. Sifat dari transportasi laut tergantung dengan cuaca, mungkin gelombang, kemudian cuaca hujan, ataupun juga adanya fenomena angin. Di samping itu juga waktu tempuh yang lama. Nah, keunggulan lain dari transportasi udara di samping adalah kecepatan, kenyamanan, juga mungkin adanya semacam gengsi. Berkaitan dengan hal itu semua, masyarakat Karimun ini sekarang itu perekonomiannya sudah mulai maju dan dengan adanya kemajuan ini, kemudian juga perkembangan zaman, orang akan butuh sesuatu yang serba cepat. Kita bisa secara cepat bisa menjangkau ke lain daerah. Sehingga animo masyarakat dari Kabupaten Karimun maupun daerah-daerah sekitarnya terhadap transportasi udara ini tiap saat itu adalah meningkat. Namun daya angkut dari pesawat yang ada yang beroperasi di Karimun ini masih sangat terbatas. Dalam setiap kali penerbangan memang selalu penuh. Bahkan banyak penumpang yang terpaksa tidak bisa berangkat ataupun ngantri.
Nah ini, jadi kedepannya kami juga mengharapkan adanya maskapai komersil yang masuk dan mempunyai kapasitas yang cukup banyak. Itu harapan kami. Pak, boleh sharing pengalaman nggak Pak? Selama Bapak menjadi kepala bandara ini, cuaca terburuk apa yang pernah Bapak alami saat ada penerbangan? Mungkin dikatakan cuaca terburuk tidak gitu kan, karena kan kita kan setiap kali dalam penerbangan itu kan kita sudah prediksikan, walaupun ada beberapa hal kejadian yang memang berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan itu sendiri. Contohnya, waktu saya masih jadi kepala bandara di Kabupaten Kepulauan Talaut, itu adalah daerah paling utara Indonesia. Itu adalah daerah lautan Pasifik, di mana pada bulan-bulan tertentu angin utara itu memang cukup kuat sekali. Kemudian di daerah Talaut itu adalah daerah perbukitan, sehingga fenomena mountain wave itu sangat sering terjadi, dan itu terjadi pada saat pesawat mau landing. Jadi pernah saya mengalami pesawat itu seperti jatuh secara cepat, namun bisa recovery karena ya inilah teknologi transportasi udara cukup bagus, sehingga keamanan dan keselamatan bisa terjamin. Pak, di awal tahun ini kan kita sempat kedatangan Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, yang melakukan kunjungan kerja untuk melihat fasilitas transportasi yang ada di Karimun. Ya, Menurut Bapak, apa sih harapannya ke depannya untuk bandara? ya. Jadi Pak Menteri Perhubungan pada 1 Februari beliau berkunjung ke Karimun melihat perkembangan dan juga mendapatkan informasi tentang kebutuhan terhadap transportasi itu sendiri, baik di laut maupun di udara. Kunjungan ke bandara dan ke pelabuhan. Kemudian Pak Menteri melihat bahwa kita adalah di daerah perbatasan, sesuai dengan memang menjadi prioritas Bapak Jokowi, bahwa daerah 3T dan perbatasan itu merupakan suatu keharusan untuk dibangun, karena itulah yang menguatkan kita menjadi satu kesatuan dalam NKRI. Kemudian sesuai dengan arahan Pak Menteri Perhubungan, kami bandara itu adalah dimintakan untuk menjadi motor penggerak pembangunan, di samping juga untuk melaksanakan konektivitas, karena hal inilah yang menyatukan Indonesia dalam satu bingkai NKRI. Ke depan, bandara ini akan kita bangun sesuai dengan perencanaan dan diharapkan bisa menampung operasional untuk pesawat Boeing 737 series. Jadi diharapkan 2 tahun ke depan kita akan memperpanjang landasan menjadi 2000 meter, kemudian membangun fasilitas sisi darat untuk menampung kurang lebih bahwa dalam 1 tahun kita sanggup untuk menampung sekitar 400.000 penumpang. Berarti bandara ini bakal jadi lebih besar dong Pak ya, Ya. pembangunannya. Ya, jadi kami di tahun besok sudah merencanakan dan sudah mendesain, dan kemungkinan di tahun 2022 kita sudah start membangun terminal yang luasnya adalah 1.500 meter sampai 2.100 meter persegi, sehingga diharapkan dalam 1 hari ada penerbangan 3 kali yang bisa menampung dalam 1 hari itu kurang lebih adalah antara 300 sampai 500 penumpang. Wah, makin rame nih Pak ya nanti bandara kita. Sebelum penutupan nih Pak, saran untuk BMKG dong Pak. BMKG biar makin maju dalam melayani masyarakat itu harus seperti apa? Ya, baik. Yang kami harapkan dan juga mungkin masyarakat, bahwa BMKG ini kan kita mengenal bahwa ada
BMKG untuk penerbangan ataupun transportasi udara, BMKG untuk maritim, dan juga BMKG untuk pertanian. Ya, semoga BMKG yang ada di kawasan Bandara Raja Haji Abdullah ini juga bisa memberikan ataupun melahirkan produk yang bermanfaat kepada 3 sektor tadi. Sehingga keinginan ataupun kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karimun semuanya bisa terpenuhi, dan BMKG itu sendiri adalah bisa memberikan kontribusi terhadap produktivitas masyarakat yang ada di Karimun itu sendiri. Tentunya mungkin dengan cara-cara penyampaian yang lebih kekinian, sederhana, kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas publik, katakanlah mungkin bisa disebarluaskan dengan media sosial ataupun juga media mainstream seperti radio-radio yang ada di Kabupaten Karimun ini. Itu yang mungkin sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Pak atas sarannya. Gimana Sobat BMKG? Sedikit banyak sudah tahu kan peran BMKG untuk penerbangan itu apa? Semoga podcast ini bisa menambah ilmu dan wawasan Sobat BMKG semua. Terima kasih juga untuk Bapak Fanani atas kunjungannya yang sudah bersedia hadir untuk menjadi bintang tamu di episode podcast kali ini. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah podcast hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.